Halo Sobat Tuflo, pada konten kali ini, yaitu tentang bagaimana bisa jet tempur J-10C buatan Cina berhasil menembak jatuh pesawat-pesawat canggih, yaitu Rafale, MiG-29, dan Su-30 dalam Perang India-Pakistan. Benarkah sehebat itu? Atau ada faktor lain? Simak videonya sampai selesai, agar tidak gagal paham. Dengan menonton video ini sampai selesai, berarti Anda sudah membantu channel ini tetap eksis dan berkembang. Tanpa basa-basi, langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita masuk ke topik utama, yaitu tentang informasi yang menyebutkan bahwa jet tempur Rafale milik India berhasil ditembak jatuh oleh jet tempur J-10C milik Pakistan. Tentu sebagai orang yang biasa mengikuti perkembangan dunia alutsista militer akan sepakat bahwa jatuhnya Rafale, MiG-29, dan Su-30 bukan karena jet tempur J-10C milik Pakistan lebih unggul, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya pesawat-pesawat tempur tersebut, dan bukan semata-mata karena keunggulan pesawat tempur Cina. Kemampuan dalam menyatukan sistem persenjataan secara efektif, seperti yang dilakukan oleh Pakistan, juga berperan penting dalam keberhasilan serangan. Berikut beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Kemampuan integrasi sistem persenjataan. Kemampuan untuk menyatukan berbagai sistem persenjataan secara efektif, seperti yang dilakukan oleh Pakistan, dapat memberikan keunggulan dalam pertempuran udara. Keterampilan terbang. Keterampilan pilot dan kemampuan manuver pesawat juga memainkan peran penting dalam pertempuran udara, bahkan lebih penting dari spesifikasi pesawat itu sendiri. Strategi pertempuran. Strategi pertempuran yang baik, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi target dan melakukan manuver yang tepat, dapat memberikan keunggulan dalam pertempuran udara. Terkait informasi yang menyebutkan jet tempur Rafale milik India berhasil ditembak jatuh oleh jet tempur J-10C milik Pakistan, kita tentu perlu mencermatinya secara objektif dan tidak buru-buru menyimpulkan bahwa Rafale inferior atau tidak layak. Ini bukan sekadar soal pesawat A lebih unggul dari pesawat B, melainkan persoalan yang jauh lebih kompleks. Membandingkan kekuatan militer adalah masalah yang rumit, yang melibatkan banyak faktor, dan kekalahan seringkali relatif dan bergantung pada konteksnya. Jatuhnya Rafale India di Kashmir, yang dikuasai Pakistan, bukan karena keunggulan jet tempur Tiongkok, tetapi karena kemampuan Pakistan dalam menyatukan berbagai sistem persenjataan secara efektif. Keberhasilan itu lebih disebabkan oleh kemampuan Pakistan dalam menyatukan berbagai sistem persenjataan secara efektif. Salah satu aset penting milik Pakistan adalah pesawat peringatan dini Saab 2000 Aerieye buatan Swedia. Sistem radar Aerieye adalah sistem peringatan dini dan kontrol udara AEW dan C yang dikembangkan oleh Saab Electronic Defense Systems, yang sebelumnya bernama Ericsson Microwave Systems, dari Swedia. Sistem ini menggunakan teknologi Active Electronically Scanned Array, AESA. Sistem radar. Inilah salah satu faktor penting keberhasilan Pakistan. Pertempuran Kashmir bukan pertempuran udara jarak dekat atau dogfight, melainkan pertempuran jarak jauh alias Beyond Visual Range, BVR. Berdasarkan keterangan Pakistan dan India, jet tempur mereka berjauhan dan tidak saling berkejaran. Dalam situasi itu, faktor pentingnya adalah pelacakan posisi lawan. Disinilah pentingnya AWACS. Pakistan mampu memadukan radar peringatan dini dari Swedia, SAAB, dengan persenjataan maupun jet tempur buatan Cina, J-10C, secara efektif. Sesuatu yang tidak mudah dan memerlukan keahlian tinggi. Radar Saab Aerieye sendiri memiliki kemampuan memindai wilayah sejauh 450 km dalam kondisi minim gangguan dan sekitar 350 km ketika menghadapi interferensi elektronik berat. Adapun rudal udara ke udara PL-15 yang digunakan J-10C memiliki jangkauan maksimal hingga 300 km. Versi ekspor rudal ini, PL-15E, memiliki jarak tembak lebih pendek dibandingkan yang digunakan oleh militer Tiongkok.
Bukti serpihan yang ditemukan di wilayah India mengindikasikan bahwa Pakistan menggunakan varian PL-15E. Pertempuran udara yang berlangsung di wilayah Kashmir menjadi sorotan penting, termasuk bagi Indonesia, karena menunjukkan pentingnya sinergi antara teknologi dalam pertempuran modern. Terlebih Indonesia disebut akan mengakuisisi jet tempur Rafale. Sekedar informasi bahwa Rafale yang akan dibeli Indonesia merupakan varian yang lebih tinggi dan lebih baik dibandingkan Rafale milik India. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan Rafale India. Lalu, apa yang dimaksud dengan AWACS? Di depan tadi sudah kita bahas bahwa salah satu yang berperan penting atas jatuhnya Rafale, MiG-29 dan Su-30 adalah pesawat peringatan dini atau AWACS, Airborne Warning and Control System, atau sering diartikan juga Airborne Early Warning and Control, AEWNC. AEW&C adalah platform udara yang dirancang untuk mendeteksi pesawat terbang, kapal, kendaraan, rudal, dan ancaman masuk lainnya dari jarak jauh, serta melakukan komando dan kontrol ruang pertempuran dalam pertempuran udara dengan memberitahu dan mengarahkan pesawat tempur. Sistem AEW&C dapat mentransfer data langsung ke darat atau platform lain untuk membantu mereka meningkatkan kewaspadaan situasional. Sistem ini akan menunjukkan jarak dekat dan jauh pada ancaman dan target. Sistem ini juga dapat membantu memperluas jangkauan platform tempur dan sensornya, serta membuat pesawat penyerang lebih sulit dilacak dengan mengurangi kebutuhan mereka untuk mengaktifkan radar mereka sendiri yang dapat dideteksi musuh. Sistem ini juga berkomunikasi dengan pesawat kawan, mengarahkan pesawat tempur ke pesawat musuh atau objek terbang tak dikenal. Selain itu, unit AEW&C juga digunakan untuk melakukan pengawasan udara atas target darat dan maritim, dan sering melakukan komando dan kontrol manajemen pertempuran, BMC-2. Dibandingkan dengan radar berbasis darat, ketinggian tersebut memungkinkan pengawasan yang jauh lebih mendalam terhadap wilayah musuh. Mobilitas pesawat dan jangkauan sensor yang lebih luas berpadu untuk meningkatkan total area jangkauan dan mengurangi kerentanan platform terhadap serangan balik. Pesawat AEW&C digunakan untuk operasi udara defensif dan ofensif. Angkatan Laut Besar, seperti Angkatan Laut Amerika Serikat, memiliki AEW&C berbasis kapal induk, seperti Northrop Grumman E-2 Hawkeye, yang ditugaskan ke kapal induk supernya. AWACS, Airborne Warning and Control System, adalah nama sistem khusus yang dipasang di badan pesawat E-3 dan Boeing E-767 AEWC Jepang, tetapi sering digunakan sebagai sinonim umum untuk AEWC. Jelas, AEWC adalah sistem pendukung tempur dan pengganda kekuatan yang sangat penting. Sistem AEW&C modern dapat mendeteksi pesawat dari jarak hingga 400 km, jauh di luar jangkauan sebagian besar rudal permukaan ke udara. Sebuah pesawat AEW&C yang terbang pada ketinggian 9.000 meter, 30.000 kaki, dapat mencakup area seluas 312.000 km persegi. 3 pesawat semacam itu, dalam orbit yang tumpang tindih, dapat mencakup seluruh Eropa Tengah, atau sebagian besar wilayah Himalaya yang relevan. Dengan kecanggihan AEW&C, bukan berarti tanpa celah. AEW&C akan terancam oleh apa yang sering disebut sebagai rudal pembunuh AWACS dengan jangkauan jauh. PL-17 atau PL-20 milik Tiongkok diklaim memiliki jangkauan lebih dari 400 km dan ditujukan untuk menargetkan aset udara bernilai tinggi, HVAA, seperti tanker dan pesawat peringatan dini dan kontrol. AEW&C. Saat ini, negara-negara maju produsen alutsista modern juga telah mulai mengembangkan rudal udara ke udara hipersonik menggunakan mesin scramjet seperti R-37 atau AIM-260 JATM yang tidak hanya meningkatkan efisiensi untuk pertempuran BVR, tetapi juga sangat mengurangi peluang bertahan hidup pesawat target. Demikianlah konten kita kali ini. Tonton selalu video kami selanjutnya agar channel ini dapat lebih berkembang. Kami sadar,
Jika masih banyak kekurangan yang terdapat dalam konten ini, untuk itu mohon maaf sebesar-besarnya.